Oke teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Kita akan segera memulai diskusi kita. Saya harap nanti teknisnya lancar begitu. Saya mencari sinyal dan listrik di perpustakaan yang ternyata sinyalnya tidak begitu kuat. Nah teman-teman, seperti yang sudah diinformasikan, pada kesempatan ini kita akan melakukan diskusi kesejarahan yang ketiga. Kemarin minggu-minggu yang lalu kita sudah bersama Mas Galih dan Mas Aji. Lalu pada kesempatan ini giliran Pak Chandra Halim untuk menceritakan penelitiannya. Pak Chandra Halim akan bercerita tentang satu tema yang sedap-sedap bagaimana gitu, menarik. Semuanya juga menarik sih. Tapi kemarin beberapa reaksi langsung mengatakan itu, yaitu pendidikan seks di kalangan bangsawan Jawa, membedah tradisi kuwukan. Ya. Kita akan mempersilahkan Pak Halim untuk bercerita. Ini bagi kita memperkaya informasi tentang tema ini, tetapi juga kita menimba ilmu bagaimana dia, Pak Halim ini melakukan penelitian, prosesnya begitu, sumber-sumbernya dan semuanya. Lalu bagi Pak Halim, ini seperti halnya yang terjadi pada diskusi dengan Mas Galih dan Mas Aji, memberikan saran, memberikan masukan bagi Pak Halim untuk memperdalam hasil penelitiannya atau proses penelitian yang sedang dilakukan ini. Gitu ya. Kita memiliki waktu sampai kurang lebih setengah satu. Setengah satu itu sudah dengan diskusi, kurang lebih lah, gitu ya. Kalau lebih cepat selesai ya selesai, kalau lebih lama sebelum jam 1 karena ada beberapa kelas di jam itu. Maka silakan Pak Chandra Halim untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Romo, Bapak Ibu dosen, Bapak-bapak dosen, dan teman-teman mahasiswa semua. Ini mungkin saya lebih banyak, sebetulnya bukan diskusi ya, tapi mungkin ini ajang konsultasi juga karena penelitian saya agak kontroversi di dunia sejarah, khususnya di dunia bangsawan Jawa begitu. Tentang pendidik seks di kalangan sebentar. Halo, Pak Halim. Halo teman-teman, apakah mendengar suara saya, teman-teman? Halo, tes. Kedengeran Pak, kedengeran. Silakan. Oke, mohon maaf tadi unstable soalnya. Nggowo ini berbeda dengan pelacur. Karena apa? Nggowo ini bukan seorang perempuan yang menjajakan dirinya untuk memuaskan laki-laki, untuk memuaskan banyak laki-laki dan untuk kepentingan material duniawi, dalam hal ini uang. Dia tidak mengatakan bahwa nggowo ini saya seorang nggowo yang kemudian saya boleh memuaskan laki-laki, banyak laki-laki siapapun dia, itu tidak. Dan ini terjadi pertama kali itu di daerah Banyumas, di daerah Bukateja, Banyumas bagian timur. Itu. Kemudian, yang saya dapati di salah satu arsip Belanda, ini saya sampai mengejar ke Jakarta, online-nya nggak ada ini, itu dikatakan bahwa
seorang gowok ini di bagian ini eksaminatris di sini dikatakan seorang gowok itu bertugas, memiliki tugas untuk menguji seberapa siapkah seorang lelaki remaja. Itu sebentar, saya sambil admit ya, ternyata saya jadi host ini. Saya bisa, sekarang saya sudah masuk lagi. Oh iya Ramo. Jadi seorang gowok ini memiliki tugas untuk mengeksaminasi atau menguji seberapa siap seorang lelaki itu dalam membina hubungan perkawinan. Itu Raden Prawoto menjelaskan detail tentang itu. Nah, tetapi di sini itu dikatakan bahwa setelah selesai masa ujian si laki-laki itu, ya, si gowok ini harus kembali kepada habitat asalnya. Jadi tidak kemudian serta-merta si gowok ini langsung menjadi suami atau mungkin menjadi simpanan dari laki-laki diuji itu. Itu yang terjadi. Nah, lalu ini yang masih saya selidiki, makanya saya kasih tanda tanya di sini. Gowok itu konon berasal dari Tiongkok. Itu sempat saya diskusi dengan Pak Budi Sarjono, ini seorang yang menulis tentang novel tentang Nyai Gowok. Dia mendapatkan termasuk Pak Sugeng Priadi yang ada di Purwokerto, seorang sejarawan. Dia mengatakan bahwa Pak Budi mengatakan bahwa ya ketika saya berbincang-bincang dengan Ngarang Kopingho di Semarang itu, dia mengatakan bahwa Gowok ini berasal dari Tiongkok yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Ini masih saya pertanyakan. Gowok Nyang. Nah, memang di Tiongkok sendiri tradisi tentang seks, mantakya dan lain sebagainya itu pernah menulis bahwa tradisi seksualitas dalam kaisar-kaisar atau bangsawan-bangsawan Tiongkok itu sangat kental sekali dengan kehidupan seksualitasnya. Itu yang terjadi. Kemudian tidak heran ketika seorang pangeran, bangsawan dan lain sebagainya itu dilatih untuk berolah seks, bukan sekedar seks hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mohon maaf, bahasa saya agak kasar, tancep selesai bayar, bukan sekedar itu. Nah, itu memang terjadi. Nah, tetapi ini harus dikaji lebih dalam. Makanya saya katakan saya masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk riset lebih dalam tentang Gowok Nyang ini. Oke, kemudian Gowok bukan pelacur. Oke, Gowok bukan pelacur karena dia memiliki tugas menjadi guru untuk menguji seseorang laki-laki, dan ujiannya itu tidak langsung serta-merta. Dalam artian begini, seorang gowok tidak akan menerima ketika dia menerima satu laki-laki yang sudah bertunangan. Ini yang harus digarisbawahi. Dia menerima laki-laki bertunangan, ya, mungkin bulan depan, mungkin bulan-bulan depan dia akan menikah. Kemudian ketika dia lagi bersama dengan satu laki-laki ini, dia tidak akan menerima laki-laki yang lain. Bentar, ada yang... Oke, nah kemudian dia tidak akan menerima laki-laki yang lain. Dan ketika seorang laki-laki ini selesai dalam ujian gowokan, dia ada yang mengatakan 1-2 bulan, tetapi di novelnya Lim Keng Ho itu disebutkan selama sampai dia lulus itu dia baru bisa selesai tugasnya seorang gowok. Nah, selama itu dia tidak akan menerima laki-laki lain. Dan yang istimewa dari gowok, saya katakan bukan pelacur, karena gowok ini sudah selesai dengan satu laki-laki, dia tidak menerima laki-laki itu lagi untuk diajari. Jadi ketika si X ini belajar gowokan kepada seorang perempuan, kemudian perempuan ini selesai menguji, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, kemudian si laki-laki ini dinyatakan lulus dalam gowokan itu, kemudian dia kembali kepada si gowok lagi untuk dalam tanda kutip seperti pelacur gitu ya, artinya jajan seks begitu, si gowok tidak akan menerima itu. Itu pantangan bagi seorang gowok.
Nah, oke, kemudian sebentar. Nah, saya lebih banyak menggunakan teks dibandingkan wawancara dengan narasumber, karena narasumber primernya sudah nggak ada. Yang gowok-gowok, yang lampau-lampau ini sudah rata-rata sudah biasanya hanya keturunan-keturunan dan beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saya mencoba untuk membedah novelnya dari kalangan Lim Keng Ho dan Budi Sarjono. Di situ dikatakan bahwa seorang perempuan itu atau seorang laki-laki itu akan siap dalam kamar pengantin ketika dia sudah digowokkan. Jadi bukan di rumah-rumah bordil, itu yang dikatakan Lim Keng Ho. Ya, kemudian acara gowaan dilakukan kalau seorang jejaka telah bertunangan dan menikah. Ini syaratnya. Jadi bukan berarti kemudian misalkan seperti si X ini seorang remaja, kemudian dia datang ke gowok, kemudian dia melakukan olah seks dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa dilakukan. Ini syarat mutlaknya di sini. Jadi dia harus bertunangan dan menikah, kemudian dia baru bisa menerima itu. Dan dengan syarat ketika seorang gowok ini tidak sedang dalam mengajari laki-laki yang lain. Itu. Nah, kemudian biasanya tarifnya itu sehari sekitar 1 gulden. Itu termuat dalam arsip Belanda yang saya sebutkan tadi, Raden Prawoto itu 1 gulden, 0,25 gulden, dan lain sebagainya. Kemudian ada 10 biji kelapa, ayam dibayarnya seperti itu, sayur-sayuran, dan biasanya seorang gowok itu akan dianggap seakan-akan seperti menantunya. Kalau di Banyumas itu saya dapati hal yang menarik bahwa gowok ini dipanggil datang ke rumahnya si laki-laki, calon pengantin tadi. Kemudian oleh orang tuanya dia diminta tinggal di situ, silahkan diuji anak saya. Silahkan diuji anak saya, kemudian sampai lulus. Setelah selesai, si gowok ini di dalam rumah itu diperlakukan seperti menantu, seakan-akan seperti menantu. Kemudian yang terjadi setelah selesai, si gowok ini disuruh pulang, diizinkan pulang dan diberikan imbalan yang sesuai. Itu yang terjadilah. Kemudian nah ini yang saya dapatkan dari arsipnya Sinpo tahun 1941, itu bulan September, saya agak lupa tanggalnya, 13 September atau 15 September, itu mendapati bahwa gowok tidak dipandang sebagai perempuan hina. Ya, kalau satu kandidat suami telah lolos dari ujian dan lain sebagainya, umlot, ya, kemudian gowok memberikan rapot. Jadi laki-laki itu diuji seperti ujian tesis dan lain sebagainya, diuji, tetapi yang menguji apa? Seorang gowok. Dan ketika seorang lelaki ini tidak lulus dalam seks, ujian berumah tangga dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa untuk nikah. Belum siap, artinya dia harus melalui pengujian-pengujian yang lain. Itu yang terjadi. Kemudian, nah ini dari novelnya Lim Keng Ho juga, di situ gowok bukan sekedar untuk mengajari bagaimana seorang laki-laki itu berhubungan seks, tetapi juga bagaimana seorang laki-laki itu bisa menjadi seorang suami yang baik, rumah tangga yang baik, memuaskan seorang istri, memuaskan dalam hal ini bukan hanya sekedar seksualitas, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan seks yang saya tangkap dari novelnya Lim Keng Ho dan Budi Sarjono itu hampir mirip dengan Kama Sutra sebetulnya. Jadi, seorang gowok itu mengajarkan bagaimana ini seperti, Mas, kok harus ingat, Mas, seorang gowok tidak boleh memeluk lagi seorang laki-laki yang pernah tidur bersama-sama di dalam balai gowokan. Orang gowok. Artinya dia tidak akan 2 kali melakukan gowokan itu terhadap pria yang sama. Meskipun dia sudah lulus. Nah, kemudian dari novel ini juga saya mendapatkan bahwa Singgawa juga mengajari bagaimana ketika ini sifat-sifat perempuan dan lain sebagainya. Seorang lelaki yang dianggap sebagai suami yang baik, ya, bukan sekedar puas
bisa memuaskan istri dalam seksualitas, tetapi dia harus mengerti, memahami perempuan. Perempuan ada tingkatannya kalau dalam tradisi Gowoan. Jadi dia mengatakan bahwa perempuan itu memiliki, ada yang pertama itu ganas, ini mohon maaf, ini bahasanya agak vulgar ya, panas, sedang, dingin, dan lain sebagainya. Ya, panas dia sangat menggebu-gebu dalam seks dan lain sebagainya. Wataknya yang luar biasa, agak kasar, sebagainya. Nah, itu diajarkan juga dalam tradisi Gowoan ini. Jadi seorang laki-laki itu bisa memahami perempuan dari sini salah satunya sebetulnya. Nah, lalu dia juga mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk menghadapi perempuan yang dalam tanda kutip pertama, kedua, ketiga tadi, panas, dingin, sedang, dan dingin. Nah, itu sudah diajarkan dalam tradisi Gowoan ini oleh seorang Gowo. Lalu ini novelnya Budi Sarjono yang saya coba untuk jadikan sumber, ya, karena saya pernah membaca bukunya Profesor Bambang Purwanto, itu disebut novel juga tidak ada salahnya untuk dijadikan sebagai sumber sejarah, meskipun juga harus di-cross-check-kan dengan sumber-sumber yang lain, yang tentunya pasti ada, begitu kan. Nah, seorang Gowo itu tidak bisa untuk hamil, atau tidak, mohon maaf, tidak boleh untuk hamil, lebih-lebih hamil dengan pria yang dinggowoinya. Itu yang terjadi. Dan kemudian ini sudah saya katakan seorang Gowo tidak boleh menerima lebih dari satu laki-laki. Nah, lalu di situ juga diajarkan bagaimana seorang laki-laki bisa strong dan lain sebagainya, itu dengan ramuan-ramuan herbal, kemudian dengan apa namanya, proses dalam seks yang tidak boleh tergesa-gesa. Itu lalu sebentar. Nah, ini dikatakan di sini pada umumnya istri senang jika, mohon maaf, burung suaminya bisa manggung berkali-kali, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai langit jagat. Artinya seorang laki-laki itu bukan sekedar bisa memuaskan, bukan sekedar punya fisik yang bagus dan lain sebagainya, tetapi dia harus bisa memuaskan seorang perempuan yang sebagai istrinya. Itu yang saya dapati dalam tradisi Gowoan. Lalu sebentar. Nah, ini juga dikatakan bahwa ketika suami tidak perkasa dan lain sebagainya, otomatis si istri itu akan meninggalkan suaminya dan lain sebagainya. Nah, itu belum tentu juga, tergantung bagaimana kondisi seorang istrinya tersebut. Itu diajarkan juga dalam tradisi Gowoan ini. Lalu proses-proses, saya tidak menyebutkan detail ya, proses-proses bagaimana seorang Gowo itu mengajarkan seks dan lain sebagainya, mulai dari bibir, mulai dari ini dan sebagainya, itu juga diajarkan dalam tradisi Gowoan. Ini yang saya dapati. Kemudian ini juga terlihat dalam serat-serat kuno seperti serat Centini, gitu ya. Di serat Centini itu dikatakan bahwa ada yang Pupuh 191 jilid 3 itu, bahwa ketika orang olehnya ingin mengakhiri perang, disitulah sering dipukul-pukul dan lain sebagainya. Ini sebetulnya tradisi-tradisi tentang pendidikan seks yang ada di kalangan bangsawan Jawa. Cuma memang tradisi ini yang kerap kali ditabrakkan dengan agama. Itu yang terjadi. Jadi ini tabu, ini tidak boleh dibuka di publik. Ini saru, melanggar etika, norma, dan lain sebagainya. Yang saya dapati di keraton itu, kalau kalian ke keraton, itu ada di Universitas Widya itu di Mangkubumen itu ada satu rumah yang menurut salah satu narasumber saya itu mengatakan bahwa itu dulu dipakai untuk pendidikan seks pangeran. Nah, ini yang masih saya lacak lebih dalam. Karena sumber-sumber di keraton itu sumber primer, dalam arti orangnya, sumber lisan itu mereka cenderung tertutup
untuk saya wawancarai mengenai seks dan kehidupan seksual di dalam keraton. Itu yang terjadi. Mungkin itu Romo yang bisa saya sampaikan untuk. Oke, terima kasih Pak Chandra Halim sudah bercerita tentang materi presentasinya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Di sini sudah ada yang bertanya, Suryo Kumoro Jati. Suryo ada di Zoom nggak? Halo Suryo. Wonten Romo, monggo Romo, gimana Romo? Oh, ada Suryo nih. Halo Mas. Silahkan langsung aja ngomong. Ditanyakan langsung daripada. Oke, siap, makasih Romo. Yang pertama Pak Halim, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah setiap calon pengantin itu harus melakukan tradisi gowokan ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian, sejak kapan tradisi gowokan ini mulai hilang dan memudar Pak di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah tradisi gowokan ini hanya untuk calon pasangan pengantin masyarakat Tionghoa saja? Gitu saja Pak, matur nuwun. Oke. Untuk tradisi gowokan ini berakhir sekitar tahun 1960-an. Kalau dugaan sejak kapannya itu saya belum tahu, terus terang saya belum tahu sejak kapan, karena rata-rata mereka yang saya temui itu mengatakan bahwa konon tidak bisa dikatakan awal dari itu. Konon ketika Laksamana Cheng Ho dan lain sebagainya, salah seorang Tionghoa juga mengatakan pada saya, dia ahli tentang Tionghoa juga, yang kemarin habis presentasi, itu saya kata, Om, ini tradisi gowokan katanya berasal dari Gowo Niang, padahal Go itu tidak ada marga Go, apalagi Go, Ga, G-O-O, kan namanya Go, G-O-O, Wo Niang, kemudian jadi Gowo, gitu kan. Ya, seringkali masyarakat kita itu selalu mengaitkan semuanya itu pasti dari Cheng Ho, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian tradisi ini justru bukan tradisi gowokan ini justru bukan terjadi di kalangan Tionghoa. Malah terjadinya di kalangan bangsawan-bangsawan yang ada di luar tembok keraton. Banyumas, misalkan anak seorang bupati, anak seorang pedono, anak seorang lurah, itu yang ingin yang akan menikah, ya sudah bertunangan, dengan syarat sudah bertunangan, dia akan menikah, kemudian dia baru sebelum menikah dia harus diuji melalui tradisi gowokan ini. Itu yang terjadi, Mas Suryo. Jadi seperti kayak kalau zaman sekarang itu kayak kegiatan di KUA pranikah gitu ya Pak ya? Ya, kalau pranikah kan lebih kepada saya mengajar itu juga di KPP kan, di berbagai pranikah itu kan lebih kepada norma-normanya bagaimana berumah tangga, tapi kan tidak diajarkan tentang seksnya. Masa di dalam gereja kemudian diajarkan seks, kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Itu ya lebih mirip itu, cuma di sini juga diajarkan bagaimana seksnya, kemudian mohon maaf ini saya agak rusuh ya, nanti dosanya cabul gitu, enggak sih, tapi itu fakta sejarah. Di sini diajarkan bagaimana ketika kamu memulai berhubungan seks itu harus mulai dari mana dulu, bukan sekedarnya. Mohon maaf, di Centini tadi kan disebutkan ya palu gada, artinya gadanya itu mohon maaf burungnya itu langsung masuk selek dan lain sebagainya selesai, itu bukan, tapi ada proses-prosesnya di situ di tradisi gowokan itu. Kalau pranikah kan pembelajaran pranikah kan nggak sampai sedetail itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun, Pak Halim, matur nuwun Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih Suryo, terima kasih Pak Halim. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Tadi agak terlambat karena masih ada Pak kuliah. Yeri, maaf terlambat. Lalu Pak Yeri hendak bertanya. Pak Yeri mau langsung, monggo Pak Yeri. Terima kasih Romo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Rio, Romo, Heri, Pak Chandra, Mas Aji. Mas siang, Pak Yeri. Teman-teman semua. Saya cuma ini sih menanggapi tentang dan sedikit bertanya tentang sastra sebagai sumber sejarah, karena itu memang agak jadi perdebatan dalam
kalangan sejarawan gitu banyak yang mempertanyakan kesahihannya. Tapi sebenarnya Pak Bambang itu benar bahwa sastra itu kan bisa jadi sumber juga. Cuman, nah ini tidak kata cumanya, yang penting adalah meletakkan dalam konteks sejarahnya. Karena begini, memang seringkali dalam momen sejarah tertentu itu nggak bisa kita menceritakan fakta apa yang terjadi, sehingga kemudian beberapa orang mencatat fakta tersebut dalam bentuk sastra. Tapi itu tadi konteks sejarah itu menjadi sangat penting. Ini misalnya pernah dibuat sama si siapa? Seno Gumira Aji Dharma waktu kasus perkosaan 98, dia tidak boleh menulis apa yang terjadi, lalu dia buat novel, cerpen nama Clara. Judulnya Clara. Lalu peristiwa Gili juga dia tidak bisa cerita, waktu ada pembunuhan dia tidak bisa cerita, lalu dia buat cerpen juga. Beberapa karya perempuan juga begitu. Nah, kembali ke tadi soal sastra sejarah dan cerita tentang seksualitas ini, saya rasa mungkin akan lebih bisa dipahami konteksnya jika juga diulas dan diurai lebih dalam. Tapi maaf nih, saya mungkin terlambat, jadi saya banyak kepotong. Tapi saya pikir sebenarnya yang juga penting adalah melihat konteks sejarah seksualitas dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Nah, itu sebenarnya ada beberapa yang udah pernah nulis. Anthony Reid, dia cerita bahwa dalam fase-fase tertentu prakolonial, jadi masa Hindu-Buddha, itu misalnya seksualitas perempuan itu memang sudah cukup kuat dan dominan, tidak submisif selalu ya dalam dengan hubungan dengan pria. Lalu saya lupa dalam kisah dalam pergantian jabat Kesultanan Mataram juga pernah ada simbol peralihan kekuasaannya itu lewat seksualitas juga. Jadi kehadiran seksualitas ini saya pikir justru kalau kita mengenali dan mendalaminya, lalu menempatkan gowok di dalam konteks tersebut, mungkin akan lebih terlihat kemudian representasi si sastra ini, karya sastra ini dalam menceritakan. Maksud saya, ini memang agak rumit sih menggunakan sastra dalam sejarah. Beberapa kali dalam perkuliahan metode itu juga menganjurkan, menyarankan teman-teman untuk menggunakan sastra. Tapi memang cara pandangnya atau menempatkannya itu mesti kenal dulu konteksnya, konteks sejarahnya. Jadi memahami si sastranya itu sehingga menganggapnya bahwa ini adalah pasti kebenaran gitu. Sebenarnya ya benarnya dalam tanda kutip dia bisa digunakan tetap, tapi representasi atau cerminan dari kebenaran. Jadi tetap bukan kebenaran langsung ya maksudnya, tapi dia seperti cerminan aja. Nah, saya sih cuma mau ngomongin sedikit itu. Sama kalau ya seperti tadi Mas Pak dalam tradisi Tionghoa sendiri, Go itu sama sekali nggak dikenal, belum pernah dikenal. Dan saya mungkin lebih mengkaitkannya itu tadi dengan tradisi-tradisi pra-Islam, itu udah pernah saya sebut tadi di Anthony Reid. Itu juga satu cerita yang menarik sebenarnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yeri masukannya. Langsung Terima kasih masukannya Pak Yeri. Oke. Mungkin ini perlu, saya sebetulnya tertarik dengan tradisi lisan atau sejarah lisan karena menggunakan sumber-sumber terkait sumber lisan. Karena kan tradisi Gowoan sendiri, saya rasa juga saya mencari di perpustakaan dan lain sebagainya untuk arsip-arsipnya tentang Gowoan ini tidak ditemukan, bahkan dalam keraton pun juga tidak ditemukan secara gamblang tentang tradisi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kesejarahan memang ini yang masih saya 50-50 dalam artian begini, saya masih ragu ketika saya menggunakan novel, tetapi saya mencoba untuk mendobrak historiografi Indonesia, wah sok pinter ini ya, mendobrak historiografi Indonesia bahwa novel dan sejarah lisan atau tradisi lisan bisa digunakan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Ini kalau tidak salah itu Ben Anderson itu pernah bukan terlibat, bukan menulis tentang Gowo, tetapi dia pernah juga
tahu tentang tradisi gowoan yang ada di daerah Temanggung, daerah Wonosobo, daerah Purwokerto, daerah Banyumas dan lain sebagainya. Cuma memang tidak ditulis oleh Ben Anderson saat itu. Itu yang terjadi. Begitu Romo. Oke, ya, terima kasih. Mau berlanjut lagi Pak Yeri tentang tema itu atau yang lain? Silahkan. Mungkin Romo, terima kasih Mas. Mungkin kalau ada masukan lagi dari teman-teman, bapak-bapak dosen, saya sangat berterima kasih sekali kalau ada masukan. Pak Yeri, Pak Rio, Pak Aji, Pak Galih, Romo mungkin ada masukan. Ya. Ya, sudah ada yang bertanya di di chat juga. Petrus Banar, apakah bisa langsung, Banar? Bagaimana hubungan Gowo dengan muridnya setelah muridnya menikah? Dan apakah seorang Gowo akan disalahkan apabila muridnya gagal dalam pernikahan, terutama yang disebabkan karena perilaku seksual? Oke. Mohon maaf apabila tadi. Gowo itu tidak bisa berhubungan dengan muridnya ketika muridnya sudah dinyatakan lulus atau sudah nggak ada hubungan gowoan lagi dengan perempuan itu. Jadi lepas. Tidak ada yang kedua kalinya seorang gowo itu kemudian menerima lagi mantan muridnya ini untuk digowo. Itu. Nah, kemudian dalam pernikahan apakah seorang gowo akan disalahkan apabila muridnya gagal? Sejauh yang ada itu ya pernah terjadi ketika seorang gowo itu hamil oleh karena agak vulgar ini, saya agak malu sebetulnya kalau cerita ini. Hamil oleh karena muridnya itu, dan itu dinyatakan gagal. Seorang gowo nggak boleh hamil, dan itu dua-duanya kemudian dinyatakan gagal, dan kemudian si gowo ini tidak bisa lagi menjadi seorang gowo. Kalau di novelnya Pak Budi Sarjono itu dikatakan ada namanya Martinah, yang seorang muridnya dari Nyai Lindri, itu dikatakan dia pernah jadi, ya Mas Bagus, namanya Bagus kan, si murid gowo ini, ya Mas Bagus, saya dulu pernah menjadi gowo, tetapi pernah hamil seorang anak laki-laki, dan kemudian dari situ saya tidak bisa lagi menjadi seorang gowo. Itu yang terjadi, Petrus. Oke, terima kasih sudah dijawab oleh Pak Halim. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Yang di chat sudah. Gowo ini menjadi profesi. Ya, saat itu menjadi profesi utama. Dan gowo ini bukan pelacur ya, saya tekankan lagi, gowo bukan pelacur. Dan mereka nggak mau dikatakan sebagai seorang pelacur. Mereka hanya, ya ini jangan ditabrakkan dengan agama. Kalau ditabrakkan dengan agama tentu pasti akan semuanya tabu gitu ya, semuanya ini. Dan gowo ini seorang yang dianggap sebagai examinate atau orang yang menguji, dan serta-merta dalam gowoan tidak sekedar seks, bagaimana dia memuaskan istri dalam seksualitas, dalam berhubungan badan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dia menjadi suami yang bertanggung jawab, bagaimana dia menjadi seorang laki-laki yang betul-betul bisa memiliki tugas, menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki ketika berumah tangga. Bahkan gowo juga mengatakan juga, Mas, ketika kamu tidak bisa memuaskan istri, dalam tanda kutip bukan hanya seksual, ya seorang istri bisa saja untuk berselingkuh, dalam artian berselingkuh dengan laki-laki lain dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam gowoan. Mutiara kalau nggak salah, Mutiara. Ya, dari Mutiara sudah. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau memperdalamnya. Boleh Pak Haji, silakan. Selamat pagi Romo Heri, Pak Halim. Selamat pagi Pak Haji. Silakan. Saya ingin sedikit berkomentar dan bertanya ya. Komentar saya mengenai tadi, saya sedikit ingin melanjutkan pembahasan dari Mas Heri tadi soal
novel sebagai sumber sejarah. Saya membaca Pak Bambang mengenai bagaimana novel menjadi sumber sejarah dan Pak Kunto juga membahas tentang itu. Saya kira tentang bagaimana karya sastra ini menjadi sumber sejarah itu adalah terkait dengan jiwa zaman dari karya sastra itu. Jadi saya kira setiap karya sastra kan bisa dikatakan lahir dari jiwa zaman tertentu ya. Satu tulisan Mrazek misalnya, dia menggambarkan gaya berpakaian orang-orang terpelajar pada periode Hindia, pada periode awal abad ke-20 itu dengan menggunakan novel Student Hijau misalnya. Jadi dia menggambarkan seorang Hijau sebagai novelnya Marco. Hijau digambarkan sebagai seorang terpelajar yang sehari-hari mengenakan pakaian barat dan lain-lain. Mrazek menggunakan novel itu sebagai salah satu, seperti yang tadi dikatakan Mas Jerry, salah satu cerminan realitas ya, bukan realitas itu sendiri ya, memang mungkin seperti itu. Itu pendapat, itu komentar saya yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin bertanya soal Gowok ini. Di beberapa daerah di Jawa Tengah itu ada tempat yang namanya Gowok ya, misalnya di Magelang, yang di Purworejo, di Banyumas. Itu apa ada hubungannya dengan apa yang dibahas oleh Pak Halim ini? Atau itu beda lagi? Atau misalnya Gowok ini kan juga nama satu tanaman ya, kalau tidak salah ya. Apakah itu nama tanaman atau itu ada hubungannya dengan yang dibahas Pak Halim ini? Matur nuwun, Romo. Oke, terima kasih. Saya langsung menjawab aja, Romo ya. Terima kasih masukannya Pak Aji. Sangat bersyukur sekali saya ada masukan seperti ini. Tentang nama Gowok, sejauh yang saya riset itu tidak ada kaitannya dengan tradisi Gowokan. Bahkan tradisi Gowokan itu juga ada di daerah Jawa Timur, di tradisi Gowokan dalam tanda kutip ya. Namanya memang Gowokan karena dari Gowok Nyang tadi. Gowok Nyo. Nah, tetapi di Jawa Timur, Ponorogo dan sebagainya itu ada 1-2 daerah yang memang ada tradisi Gowokan ini begitu. Itu kemarin waktu saya berbincang-bincang dengan Pak Budi Sarjono, beliau mengatakan saya pernah ke Ponorogo Mas, di sana ini akan saya telusuri, cuma kan masih karena kondisi dan lain sebagainya tentang Gowok ini. Di Ponorogo itu ada satu ini yang keturunan dari seorang Gowok. Maksudnya perempuan yang profesinya Gowok, bukan orang yang dari Gowokan tadi, bukan. Dan itu ada tradisi seperti itu dulu. Proses Gowokan itu ada di sana. Kalau nama Gowok dan tanaman Gowok tidak ada kaitannya sih, hanya dikaitkan dengan karena awalnya itu seorang Gowok Nyang dan lain sebagainya, kemudian jadi Gowokan, Gowok kemudian jadi Gowokan. Malah pertama di Banyumas, bukan Teja, bukan di Gowokan malah. Maksudnya di daerah Gowok. Itu Pak Aji. Oke. Begitu Mas Haji, sudah dijelaskan oleh Pak Halim. Terima kasih. Lalu Mas Gali, silakan Mas Gali. Ya. Selamat siang Romo Heri dan Pak Chandra. Selamat untuk pemaparannya Pak Chandra. Keren sekali ini tentang pendidikan seks. Ada 2 hal yang ingin saya tanggapi dari pemaparan Pak Chandra. Yang pertama adalah saya menelusuri dari kamus juga, khususnya Bawah Sastra Jawa terbitan 1930-an itu tentang Gowok. Di sana bahkan tidak ada lema Gowok yang merujuk pada satu pendidikan. Di situ ada unsur pendidikan, tetapi lebih ke buah-buahan dan permainan bocah. Jadi menanggapi dari pernyataan Pak Haji tadi, ya kita berada pada satu definisi yang bias. Apakah ini masalah satu kebudayaan pendidikan seks, atau ini berkaitan dengan buah. Ini menyangkut toponimi tadi, ya. Jadi agar kita tidak terjebak pada misal di daerah mana ada Gowok, terus kemudian kita bisa menginterpretasikan bahwa di situ pernah menjadi suatu lokalisasi. Maksud saya menjadi wilayah
tempat tinggal Kowo, para Kowo ini seperti yang dimaksudkan oleh Pak Chandra tadi. Jadi mungkin bisa dirujuk ke kamus juga. Misal pun ini ada masalah dengan si pembuat kamusnya, kita baru dapat menyimpulkan secara sementara bahwa tradisi ini tidak dikenal oleh kamus Jawa 1930-an, atau mungkin sudah berganti istilah. Saya juga belum tahu tentang itu. Itu satu. Kemudian yang karya sastra berupa naskah, dari tadi kan novel Pak Yeri dan Pak Aji. Saya ingin mencermati yang masalah karya sastra berupa naskah seperti Serat Centini dan Niti Mani kalau saya tidak salah. Mungkin Pak Chandra bisa menelusuri genealogi dari karya sastra itu sendiri. Apakah itu diproduksi masyarakatnya pada periode keberapa, agar kita bisa tracking source yang lebih tua lagi, maksudnya karya yang diproduksi pertama kali, untuk mengetahui sejarah pemikiran dari si pujangga ya, seperti itu, untuk bisa mengetahui konteks yang lebih luas. Kemudian ini terkait kontennya Pak Chandra. Saya penasaran mengenai kategori lulus. Mungkin tadi sempat disinggung secara permukaan, kategori lulus itu apakah dia hanya secara praktikal seks saja, atau mungkin pengetahuan berumah tangga, memperlakukan istri, memperlakukan anak, dan kemudian bagaimana menjaga relasi dengan kehidupan sekitar atau sosial seperti itu. Apakah itu menjadi indikator kelulusan dari seorang kandidat, ataukah kita hanya berfokus saja kepada masalah seks ini sendiri? Kira-kira itu saja Pak Chandra. Matur nuwun, Romo Eri juga. Terima kasih terima Pak Galih. kasih. Untuk kelulusan tidak ada terkait dengan relasi sosial dengan lingkungan sekitar atau ada interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Ini lebih kepada kehidupan rumah tangga dari calon pengantin atau lelaki yang menjadi calon pengantin tadi. Nah, tetapi ini kaitannya relasi sosialnya dengan istrinya, bukan sekedar seksualitas, tetapi lebih kepada relasi bagaimana membangun sebuah relasi sosial yang baik dengan seorang istri. Itu yang saya dapati dari dua novelnya Lim Keng Ho dan Budi Sarjono. Itu Pak Galih. Kemudian tadi apa ya? Mungkin sudah ya. Untuk Niti Mani dan seratnya nanti saya cari, dan kebetulan saya sudah mendapat dan harus sedikit mendalami. Centini juga yang belum dapat malah Darmo Gandul, ini yang saya menarik sebetulnya. Di Darmo Gandul sudah banyak kata teman-teman sih, cuma belum saya dapatkan. Itu Pak Galih. Lalu Oke. Pak Yeri. Lalu Pak Yeri ingin bertanya lagi, ingin mendapatkan gambaran konteks masyarakatnya, kira-kira di masyarakat seperti apa yang tradisi itu terjadi dan itu kuat. Apakah maritim, pelabuhan, ataukah pedalaman agraris? Oke. Kalau berdasarkan dari catatan yang ada, itu dari masyarakat agraris, Pak Yeri. Saya belum mendapatkan tradisi Gowoan ini yang ada di masyarakat pesisir. Halo, Pak Yeri. Oh ya. Lebih kepada masyarakat pedalaman atau agraris ya. Dan di pesisir mungkin ada, cuma saya belum sampai merambah ke sana. Artinya memang butuh yang lebih dalam. Terima kasih Pak Chandra. Karena saya boleh nyambung ya, Romo ya? Ya, silakan. Terima kasih. Karena itu sebenarnya senada dengan yang tadi saya sempat singgung dari Anthony Said, dan ada lagi satu itu sebenarnya Barbara Andaya, dia juga pernah singgung soal perempuan dalam prakolonial Indonesia. Kalau si Anthony Said sih bilangnya begini, bahwa pada periode tersebut perempuan itu memang lebih superior dalam arti misalnya seperti kayak konsepnya. Kalau misalnya saat ini kan kita banyak kasus itu menjadikan perempuan sebagai objek, tapi pada periode sebelumnya itu, pada masa itu
laki-laki yang jadi objek. Jadi laki-laki itu yang harus melayani pria, sehingga dia harus dilatih memang supaya memuaskan si perempuan. Jadi perempuan itu lebih superior, lebih di atas. Nah, terus pertanyaannya, kenapa begitu? Nah, si Barbara Andaya itu pernah bahas juga, karena ini menarik yang tadi disebutkan Pak Chandra, karena dalam sektor produksi pada masyarakat agraris, memang perempuan lebih dominan dalam arti misalnya memetik padi. Memetik padi itu kan butuh tangan yang teliti, dan itu perempuan. Kalau pemetik teh juga, nah mungkin nanti bisa dilihat juga misalnya kayak kawasan-kawasan Jawa Barat ya. Karena jika perempuannya memainkan sektor penting dalam proses produksi, misalnya seperti memetik padi, memetik teh, dia biasanya punya peran sosial yang lebih kuat, gitu. Karena dia penting dalam proses produksi tersebut. Dan itu terjadi nggak cuma di Jawa sih, bahkan sampai ke Vietnam, di negara-negara Asia, di Asia Tenggara yang lain juga sama seperti itu. Jadi saya rasa ini memang menarik sih kalau mungkin nanti ke depannya Pak Chandra, ini sekedar usulan sih, bisa juga melihat di daerah-daerah lain yang juga sama sektornya itu sektor agraris. Agraris ya. Lalu siap. Ya, lalu lihat bagaimana pertama, apakah peran perempuannya memang lebih dominan, lalu kedua, ya itu tadi soal misalnya nggak cuma seksualitas sih, misalnya juga dalam soal perkawinan, lalu soal harta warisan, lalu karena itu semua akan merepresentasikan seberapa penting atau tidak pentingnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat. Itu aja dari saya, Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Heri untuk masukannya. Terima kasih, silahkan. Oke, jika masih ada teman-teman. Oke, kalau tidak ada, saya tadi malah belum ya saya ya. Tadi yang pokok-pokok sudah ditanyakan, sudah didiskusikan. Saya pun juga bukan menambah sih, tapi juga awal-awal tadi juga tertarik untuk memberi tanggapan novel atau tulisan-tulisan yang kita klasifikasikan sebagai non-fiksi menjadi sumber sejarah gitu ya. Tapi tadi sudah dibahas. Hanya kalau Pak Chandra Halim mau juga melihat perdebatan itu dalam ilmu sosial, misalnya karena Pak Halim dari sosiologi, Ignaz Leiden itu kan juga membahas tentang itu, fakta antara fakta dan fiksi, antara fakta dan fiksi. Dia pernah menulis di Sastra 1 dalam 6 pertanyaan itu. Yeah. Itu salah satu yang menarik itu, fakta dan fiksi, antara fakta dan fiksi gitu ya. Itu juga yang fiksi tidak mungkin muncul begitu saja, tapi pasti muncul dalam konteks tertentu, ada konteksnya, maka itu menjadi istilah yang biasa digunakan dalam ilmu sosial juga, itu cermin dari suatu peristiwa di sekelilingnya. Itu kalau dilihat dari sosiologi gitu ya. Lalu tadi juga sudah disampaikan, ditelusuri kata itu kurang lebih muncul pada teks-teks apa kan gitu. Entah itu Centini atau Dharma Gandul atau setelahnya gitu kan. Nah, tadi yang ingin saya ungkapkan juga mungkin juga seperti catatan antropologis, entah itu siapa, Gerd atau Neil Mulders atau yang meneliti kurang lebih Indonesia atau Jawa pada tahun-tahun 1900-an awal, itu kita bisa menelusuri di sana juga. Itu yang tadi sudah didiskusikan, saya hanya menambah perspektif yang lain saja. Gitu. Terima kasih sekali Romo. Kemudian Benar mau bertanya lagi, apakah juga memberikan pengetahuan tentang masalah kesehatan seks dan obat-obatnya? Ya,
Gowo juga memberikan, itu salah satu kata yang disebutkan dalam novelnya Pak Budi, itu dikatakan minum, mohon maaf ini bahasanya kasar vulgar ya, kopi purwoceng. Kopi purwoceng, kemudian makan makanan yang kira-kira bisa dalam tanda kutip itu memberi efek dalam seksualitas dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Cuma untuk obat-obatan yang terkait dengan kesehatan dalam artian kalau asma bagaimana dan lain sebagainya, saya belum mendapati itu sih sejauh ini. Itu Mas Banar, Petrus Banar. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Banyak ini. Sampai sekarang masih 21 peserta. Terima kasih banyak. Itu ada embel-embelnya kata seks itu loh, Romo. Jadi terus kemudian banyak itu, Romo. Ya. Sedikit aja sih, Romo, maaf. Oke, silakan Pak Yudi. Mau nimbrung aja sih. Saya itu jadi ingat waktu penelitiannya Romo Mutiara Andalas, dia tentang hutan di lupa nama tempatnya. Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus ya. Ya, nah itu juga menarik. Walaupun mungkin emang saya sendiri masih berusaha mencerna ya kalau saya kaitannya tadi apakah dia representasi dari sebuah masyarakat agraris atau laut gitu. Karena Kemukus saya rasa juga saya agak lupa waktu itu apakah dia ramainya saat musim panen atau musim tanam atau musim berlayar gitu. Tapi mungkin Pak Chandra baca-baca juga dari hasil penelitiannya Romo Mutiara Andalas karena Romo Mutiara juga cukup lama ya waktu itu ya menekuni studi ini dan kembali tentang kehadiran seksualitas. Nah, kalau tadi misalnya Pak Chandra berusaha memagar gitu buat untuk tidak bertabrakan dengan agama, Romo Andalas malah sebaliknya dia berusaha memberikan interpretasi rohani gitu nggak sih Romo? Jadi saya lupa ingat nih pembahasan. Tapi berusaha memberikan interpretasi baru atas tradisi pedotan itu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Yeri untuk masukannya. Apakah tradisi Gowo ada di Jawa? Ya, ada di Jawa atau juga ditemukan di luar Jawa, misalkan Sumatera? Sejauh ini hanya ada di Jawa. Hanya ada di Jawa dan di Jawa Tengah khususnya. Saya belum menemukan data mengenai Gowoan yang ada di mungkin Sunda Kelapa, yang paling dekat lah, nggak usah keluar Jawa, Sunda Kelapa atau Banten itu, saya belum pernah dapat itu. Kalau di Ponorogo itu, waktu diskusi dengan beberapa orang itu, ada kok di sana kok saya mendapati, cuma ketika saya datang ke sana dan salah seorang keturunan dalam tanda kutip keturunan Gowo itu dia malu menutup diri, nggak benar itu kalau saya keturunan Gowo dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Oke, demikian penjelasan untuk Max. Oke, ada masukan lagi, ada saran lagi, ada pertanyaan, silahkan. Apakah tidak ada? Cukup? Kita sudah berdiskusi hampir 45 menit. Monggo silahkan kalau masih ada. Kalau tidak ada, benar nih tidak ada. Oke, kalau tidak ada,
saya beri kesempatan kepada Mas Chandra Halim, apa ya, silahkan Mas Chandra untuk memberikan apa ya istilahnya itu ya kalau dalam seminar itu kata terakhir, tetapi kalau temuan Mas Halim itu ingin diringkaskan begitu, itu akan menjadi seperti apa pengkalimatannya Mas Chandra Halim itu akan menjadi seperti apa? Ya, oke. Mungkin simpulan atau refleksi Romo ya. Jadi tradisi ini, tradisi Gowoan merupakan sebuah tradisi yang menarik di kalangan masyarakat Jawa. Kalau bicara tentang mungkin masyarakat Jawa agraris, dan kemudian tradisi Gowoan ini bukan sekedar tradisi yang mengajarkan seorang lelaki yang yang akan berumah tangga untuk belajar seks, tetapi juga belajar menjadi seorang lelaki yang bagaimana melanangi jagat, dalam artian dia bisa bertanggung jawab terhadap istri dan terhadap keluarganya dalam artian pasangan dengan pasangannya itu. Nah, kemudian memang tradisi ini sudah punah, formalitasnya sudah punah, tetapi mungkin masih banyak tradisi-tradisi Gowoan yang ada di tempat lain yang sampai sekarang masih eksis sebetulnya. Dan ini perlu riset yang sangat-sangat dalam sekali, karena ini terkait dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, lebih-lebih bicara tentang seks dan lain sebagainya, tentu akan menjadi sebuah dinamika yang sangat di dalam atau presiden yang sangat buruk di dalam masyarakat ketika kita bicara seks, pornografi, dan lain sebagainya. Mungkin itu Romo. Oke. Ringkas saja. Ya, terima kasih Pak Chandra Halim, terima kasih teman-teman semuanya. Pak Halim sudah menyampaikan paparannya, penelitiannya, metodenya, lalu kemudian hasil penelitiannya sementara ini, lalu sudah menerima sumbangan dari teman-teman semua untuk kemajuan dari penelitian ini. Memang itu tujuan dari diskusi kesejarahan prodi kita ini, gitu ya. Jadi bukan bersama-sama menyampaikan hasil penelitiannya, tetapi penelitian yang sedang atau juga sudah dilakukan, tetapi ingin didalami lagi secara bersama-sama. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang terlibat, baik dari prodi sejarah atau dari luar prodi sejarah Sanat Dharma yang tertarik, dan tadi saya lihat beberapa datang. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Ini penelitian Pak Halim. Sebelumnya setelah diceritakan, disaringkan, didiskusikan penelitian Pak Aji, lalu kemudian Pak Galih juga sudah. Maka 3 rangkaian diskusi kita itu sudah berjalan. Semoga ke depan akan kita susul untuk tahun depan, gitu ya. Kita susul dengan diskusi kesejarahan dengan tema-tema yang lainnya juga. Terima kasih Pak Chandra Halim, terima kasih semuanya. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kasih semuanya. Mantap Pak Chandra. Terima kasih Pak Rio semua. dan teman-teman dosen semua.